dengan saya 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Timotius 4 baca mulai dari ayat yang ke-6, 7 dan kemudian ayat yang ke-8 ya. Laki-laki ayat yang ke-6, perempuan ayat 7 dan ayat 8 kita baca bersama-sama. Yuk, laki-laki ayat ke-6 baca dengan suara yang kuat. 2, 3. Darahku sudah mulai dicurahkan pada kesalahan dan saat bagianku sudah ada. Kamu telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara hidupmu. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang bersuka. Oke, ya. Baca sekali lagi ayat yang ke-7 bersama-sama. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ya. Minggu depan saya akan lanjutkan tentang kasih karunia, tahta kasih karunia. Tapi hari ini yang Tuhan kasih kuat dari kemarin bicara tentang destiny, tujuan. Ya. Kita sering dengar kata nulisnya begini, ya. Destiny, apa itu sebenarnya? Ada kata dalam bahasa Inggris goal, tujuan sebenarnya, ya. Kalau orang sering bicara, Tuhan punya destiny buat setiap hidupmu. Tuhan itu punya tujuan. Tujuan itu mau kemana? Gitu loh. Itu akan menentukan kamu mau pergi kemana. Akan menentukan apa? Persiapanmu. Apa yang kamu lakukan. Apa yang kemudian kamu persiapkan untuk itu. Misalnya, orang tahu, ya, thank you. Destiny-nya adalah pergi ke Gunung Merbabu, ya kan? Apakah dia akan pakai pakaian olahraga, celana pendek, sepatu kets? Oh, dia akan kena hipotermia di atas gunung. Karena itu tidak sesuai dengan tujuannya, gitu loh. Kenapa kok orang pakai celana pendek, celana olahraga, sepatu kets, pakai kaos singlet mungkin ya, kaos seperti untuk bertanding basket. Padahal dia naik ke gunung karena dia nggak tahu dia itu mau kemana. Gitu. Kalau dia tahu dia mau kemana, dia akan mempersiapkan diri sesuai dengan tujuan. Gitu. Jadi ini harus diketahui dari awal tujuannya apa. Kalau kamu nggak tahu tujuannya, kamu akan muter-muter. Saya kasih contoh sederhana yang bukan yang dari roh aja. Kalau kamu tahu bahwa kamu itu, ya kan, mau jadi seorang chef. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan dalam hidupmu setiap hari untuk menuju ke sana? Mungkin kamu bilang, saya nggak punya uang untuk belajar sekolah chef. Tapi minimal kalau kamu punya kuota, kamu bisa nonton. Ada banyak orang membagikan resep-resep di situ, cara makan. Lalu kalau kamu lebih spesifik lagi, kamu mau jadi chef itu untuk masakan jenis apa? Ada masakan Eropa, ada masakan Asia, ada masakan Timur Tengah, ada masakan Afrika, ya kan? Mau yang model apa? Kamu harus tahu itu, sehingga dengan sengaja, saya pernah dengar, ini seorang yang ngajarin orang masak. Coba kalau kamu mau menguasai satu aja, nasi goreng. Kamu tahu nasi goreng itu aja streamnya banyak banget. Masapnya, gitu ya. Alirannya
Itu banyak banget. Nasi goreng model Chinese, model yang putih tanpa kecap itu, ya kan? Pakai sayuran, pakai apa? Nasi goreng apa lagi? Yang merah model Makassar. Nasi goreng Jawa, ya kan? Yang apa? Pakai kecap. Model nasi goreng Jawa aja macam-macam. Ada Jawa Timur, Surabaya lebih asin. Jawa Tengah, model Magelang. Nanti dikasih mie sama kol sama sayur. Beda-beda. Itu aja baru mendalami nasi goreng. Itu kalau orang nggak punya tujuannya, dia pelajari semua. Nasi liwet, nasi tim, nasi. Itu aja variannya sangat banyak. Tapi kalau coba orang mau belajar nasi goreng, setiap hari dia nonton, dia cari resep nasi goreng, dia kumpulkan, dia praktek, dia coba, ya kan? Ada perubahan nggak kira-kira setelah 6 bulan? Dari dia belum tahu apa-apa, sampai tiap hari dia itu nonton, belajar, praktek tentang nasi goreng. Menurutmu beda nggak? Beda. Kenapa? Karena dia tahu apa yang jadi tujuannya. Kenapa hidupmu random, acak? Hari ini begini, besok begitu, lusa, minggu depan ganti lagi. Karena kamu tidak tahu apa yang jadi tujuanmu. Gitu. Kadang kamu semangat, kadang kamu enggak, kadang kamu males, kadang kamu antusias sekali. Gitu. Karena kamu tidak tahu apa yang jadi tujuanmu. Coba, memang masalahnya tujuan ini di dalam Tuhan bukan tujuan kita sendiri. Ya. Tapi kamu boleh kok ketemu tujuan hidupmu sendiri. Coba kamu ketemu dulu. Karena Paulus itu tadinya orang yang punya tujuan hidup. Satu aja. Apa? Membinasakan jemaat Allah. Mau menganiaya orang Kristen. Itu tujuan hidupnya. Jelas itu. Dia lakukan dengan segenap hati. Dia bilang, aku orang Farisi, masa paling keras. Ya. Aku lakukan semua dengan tujuan. Setelah itu apa? Aku ini penganiaya jemaat. Itu identitasnya. Dia ngerti aku ini tujuannya. Dia lakukan dengan segenap hati. Dia minta izin dari imam besar untuk menganiaya orang Kristen. Dia pergi ke kota-kota yang dikatakan, kata yang dipakai itu memburu, mempersekusi. Sekarang itu ya. Itu seperti orang memburu buruan. Kalau sampai dia masuk ke liangnya pun dikasih asap sampai dia keluar, sampai ketangkap. Pokoknya apapun aku lakukan untuk menganiaya orang-orang Kristen. Itu. Dia punya tujuan dalam hidupnya. Sampai Tuhan menemui dia. Ya kan? Dan kemudian berkata, Paulus, ya kan? Dia akan tanya kan, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Itu Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya kepada Paulus. Aku akan memakai kamu jadi alatku, pergi ke bangsa-bangsa lain, kamu akan mengalami banyak sengsara dan aniaya demi namaku. Setelah itu dia tahu tujuan hidupnya. Kemana? Pergi kepada bangsa-bangsa lain. Masih ada pergumulan nggak? Masih. Karena dia tahu, dia dulu orang Yahudi, dia ingin menganiaya orang Kristen, dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia pengen bersaksi sekarang kepada orang Yahudi bahwa yang aku lakukan itu salah. Berkali-kali dia bergumul, dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan, mereka tahu reputasiku. Mereka tahu, dulu ini aku tukang penganiaya. Sekarang biar aku bersaksi. Tapi Tuhan bilang, enggak. Kamu ke bangsa-bangsa lain. Masih ada terus enggak di hatinya? Masih kalau kamu baca Kisah Para Rasul sampai dengan pasal terakhir. Setiap kali dia pergi ke satu kota, dia tetap cari sinagog karena dia mau bersaksi kepada orang Yahudi. Meskipun dia tahu jatahnya dari Tuhan adalah bangsa-bangsa lain. Tapi dia pergi enggak? Pergi. Meskipun masih ada itu. Sampai di Kisah Para Rasul pasal terakhir, nanti dia ngomong begini, oke, kalau gitu aku kebaskan semuanya, aku bebas dari tuntutan, ya kan, hutang darah, karena aku sudah memberitakan apa yang harus diberitakan. Tapi dia ngerti tujuannya adalah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Meskipun ada kerinduan di hatinya. Kalau kamu tidak tahu dulu yang pertama apa tujuanmu sendiri, bagaimana kamu bisa menyerahkan dan kemudian mengambil tujuan Tuhan dalam hidupmu? Nggak akan. Orang akan ngomong terus, saya bergumul, saya masih begini. Ya bergumul karena kamu yang pertama tidak tahu apa tujuanmu. Kamu harus tahu, datang dengan kejujuran, ngerti bahwa Tuhan, aku kepengen kaya. Itu enak. Itu loh. Tuhan, aku pengen terkenal. Tuhan, aku pengen dihormati. Ya.
Tuhan, aku pengen santai hidupku. Kamu harus ngerti itu dulu. Yang ada di hatimu apa? Supaya kamu selesai, tidak bergumul terus-menerus. Kenapa orang bergumul? Karena ada dua hal yang bertarik-tarikan di dalam dirinya. Gitu loh. Yang satu ini kamu harus kenali. Tuhan, capek aku hidup miskin. Nah gitu. Pengen kaya aku. Udah. Ngomong aja dulu. Kamu harus ketemu dulu. Tujuanmu sendiri kamu harus ketemu. Terus setelah itu kamu bilang begini. Tapi Tuhan, ya kan, apa tujuanmu di hidupmu? Kamu sekarang belajar untuk meletakkan, menyerahkan, mengingini, mengambil tujuan Tuhan buat hidupmu. Tapi kalau enggak, nanti begitu ada pelayanan, kesempatan, Tuhan panggil ke satu tempat, satu keadaan yang sepertinya secara manusia itu di situ sulit, tidak mudah secara keuangan, mungkin tempatnya terpencil atau apapun, kamu akan bilang, saya masih bergumul. Karena kamu belum tahu, tujuanmu sendiri ini masih ada. Jadi di dalam ini tarik-tarikan terus. Ini loh, kamu harus tahu dulu, tujuanmu ini apa. Sehingga itu nanti akan mudah sekali kamu berkata, Tuhan, aku tidak mau di sana, karena di sana beda dengan tujuanku. Nah, sekarang kamu harus ngerti, tujuan yang kamu tetapkan itu, ya kan, ujungnya kemana? Itu. Coba baca dulu Amsal ya. Ada jalan yang disangka orang lurus. Ayat berapa ya? Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Yuk baca bersama bersuara 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi ada jalan, ada tujuan yang disangka orang itu lurus tapi ujungnya menuju maut. Karena kita nggak tahu, yang kita pilih, yang kita pikir, yang kita anggap bahwa kalau saya melewati jalan itu, mengambil pilihanku sendiri, kamu nggak tahu apa yang ada di depan. Tuhan lebih tahu. Tapi seringkali orang dikasih tahu, dia nggak percaya. Sampai ketika dia di tengah-tengah perjalanan itu, ternyata di situ ada ular, ada begal, ada banyak kesulitan. Di tengah jalan nanti jembatannya putus. Tapi karena dia menyangka, kalau saya ambil jalan ini, pasti lurus ini. Karena kamu pilih sendiri, kamu gak percaya bahwa Tuhan lebih tahu. Apakah tidak ada jalan lain setelah Tuhan mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir? Kenapa harus melewati Laut Merah? Jalan buntu kan? Ya dong, jalan buntu. Tapi kalau Tuhan yang memimpin dan memilihkan jalan itu, dia tahu bahwa disitulah dia akan satu, menunjukkan kuasanya kepada orang Israel. 2, menghabiskan semua musuh-musuhnya sampai tidak bisa mengejar mereka lagi. Ya kan? Itu. Selama dia yang jalan di depan dan memimpin dan memberikan kepadamu tujuan itu, kamu ikut aja di jalan itu. Beda dengan ketika kamu memilih jalanmu sendiri. Itu loh. Itu masalahnya. Tapi yang pertama kamu harus tahu adalah yang kamu mau dalam hidupmu itu apa. Baru nanti setelah kamu tahu itu, kamu bisa ngomong, Tuhan, ini yang aku mau. Sekarang aku mau tahu apa maumu. Tanpa kamu tahu apa yang kamu mau, nanti kamu akan menghabiskan waktu muter-muter di situ terus. Benar nggak? Seperti bangsa Israel ketika mereka teriak, bebaskan kami Tuhan, kami sudah terhimpit. Kami sudah mengalami kesulitan. Tangisan mereka sampai kepada Tuhan. Tapi waktu dibebaskan, Tuhan,
lebih enak kayak dulu. Ada semangka, ada rujak, ya kan? Ada lotis. Yang mereka ingat-ingat itu kan. Ada bawang prei, ada semuanya. Gitu. Timun, segar-segaran karena di padang gurun. Karena mereka tidak tahu bahwa padang gurun itu bukan destiny, bukan tujuan. Tujuannya tanah Kanaan. Kalau kamu tidak bisa melihat itu, waktu melewati padang gurun, waktu melewati kesulitan, itu jalan yang harus ditempuh untuk menuju kepada destiny. Itu. Kamu akan terus merengek, meratap, mau minta balik lagi ke sana. Satu, kenali dulu. Kenali. Apa? Tujuanmu. Tujuanku. Aku ini kenali dulu. Kalau kamu belum bisa menyebutkan sebenarnya tujuanmu apa, yang paling dalam di hatimu itu kepengen apa. Ya, kalau sudah kamu kenali, kedua, tanya apa atau kemana tujuan Tuhan. Cara paling gampang mengenali adalah satu, kamu tahu tujuanmu. Biasanya kalau tujuanmu ke timur, tujuan Tuhan ke barat. Itu. Kalau tujuanmu ke kiri, tujuan Tuhan ke kanan. Itu aja. Itu. Biasanya begitu. Kenapa? Karena kehendak manusia biasanya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apalagi kehendak Tuhan yang sempurna. Gitu. Ada orang yang tanya dulu, apa selalu kehendak kita bertentangan dengan kehendak Tuhan? Karena dia belum masuk kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Itu. Yang paling standar itu, baik itu paling standar. Itu. Seperti orang muda yang kaya itu loh. Aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak berzina, aku menghormati orang tuaku. Itu standar, tidak bisa dibanggakan. Bayangin. Kamu mau mengikuti kehendak Tuhan, jual semua milikmu. Bagikan pada orang miskin, baru ikut aku. Nggak mungkin dia pergi dengan sedih. Karena mengikuti kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidupmu, kamu tidak bisa pakai kekuatanmu sendiri. Ya, yang nggak datang minggu lalu, dengerin khotbah minggu lalu, saya akan lanjutin minggu depan. Tentang tahta kasih karunia. Tuhan akan tunjukkan bahwa kamu punya satu titik, punya satu area, punya satu hal yang kamu tidak bisa mengikuti Tuhan. Nggak bisa dia. Akhirnya dia ngikutin Tuhan nggak? Enggak, pergi. Kenapa? Karena dia mau pakai kekuatannya sendiri. Dan Tuhan tunjukkan ini loh. Harusnya dia datang karena Tuhan Yesus ngomong apa? Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Bisa nggak dia menyerahkan? Dia harus bilang, aku tidak bisa Tuhan. Aku tidak mau Tuhan. Tapi aku tahu engkau mampu. Itu caranya. Caranya adalah dengan sampai ke titik kamu ngerti tujuanmu. Kamu terus sekarang ngerti tujuan Tuhan. Dan waktu kamu ngerti tujuan Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kamu jujur, kamu akan bilang, Tuhan aku tidak mau. Kemarin malam, tiba-tiba saya nonton, belum selesai. Kalau kalian pernah nonton film Oppenheimer, ya kan? Yang ahli fisika, ada satu adegan, dia ketemu dengan Einstein. Dan ketemu Einstein aja, dia memandang sebelah mata, gitu ya, bayangin. Dia udah nemuin teorinya 40 tahun yang lalu, nggak ada perkembangan-perkembangan dengan itu. Old man lah dialah, orang tua dengan itu. Bayangin, seorang yang menemukan, mengembangkan teori kuantum dan kemudian melihat orang sebesar Einstein aja dipandang sebelah mata sama dia. Terus dia bayangin, orang ini ya, saya kemarin ngomong sama Mami, Tuhan nih waktu bagi-bagi kecerdasan nih kayaknya kok apa nggak rata ya gitu. Orang ini tuh pindah dari Jerman, dari mana dia tadinya? Pokoknya pindah ya dari Göttingen ke Leiden gitu ya. 6 bulan tinggal di Jerman, 6 bulan tinggal di Belanda gitu ya. Ditanya sama orang, "Loh, kamu bisa bahasa Belanda?" "Ya, aku terpaksa harus belajar." "Hah? Terpaksa? Kamu baru belajar 6 bulan ini?" "Iya, udah bisa ngajar fisika kuantum dalam bahasa Belanda dalam waktu 6 bulan." Dulu waktu bagi-bagi kecerdasan apa dia urutan paling depan ya. Orang ini dari sini pindah kayak gitu. 6 bulan Bu Cindy, 6 bulan dia ngajar fisika kuantum dalam bahasa Belanda. Sampai orang bilang, dipikir dia ini. Enggak, baru pindah ke Leiden 6 bulan. Dan itu memunculkan sesuatu di hati saya. Apa kuliah postdoktoral ya.
Itu kan kejujuran. Ada sesuatu di hati ini, ya, keinginan. Karena dulu saya punya cita-cita dokter sebelum usia 30. Itu. Tapi Tuhan tidak buka jalannya. Waktu berdoa enggak, pelayanan, gereja, jemaat. Waktu satu titik, saya udah enggak kepengen sekolah. Enggak kepengen studi. Tawaran berturut-turut datang. Dari institusi A, 2 orang pemimpinnya menghubungi saya. Tolong kamu daftar. Ini semua. Karena kemarin ada seminar, 3 pembicara berbeda mengutip tulisanmu. Tolong kamu daftar. Ya, udah nggak kepengen. Yang lain lagi teman saya bilang, kamu harus lanjut studi. Jangan di Indonesia. Dan gini-gini semua. Terus macam-macam. Di saat sudah tidak kepengen. Gitu. Kalau kamu belajar mengikuti kehendak Tuhan. Bedanya itu. Dulu saya perjuangkan dengan semua kekuatan saya untuk aku harus S3 sebelum usia 30 tahun. Di antara usia 26 sampai 30 itu saya bergumul. Tuhan, tujuanku apa ya? Kalau aku S3 sebelum usia 30 itu apa sebenarnya di dalam hati? Tahun demi tahun, hari demi hari saya uji dalam hati, ketemu satu jawaban. Apa? Ya kepengen membuktikan diri aja bahwa saya bisa. Gitu. Nggak ada tujuan lain, nggak ada. Berkontribusi buat masyarakat, omong kosong lah itu nanti kalau diwawancara beasiswa kan kamu jawabnya gitu. Saya mau berkontribusi untuk kemanusiaan, untuk bangsa dan negara. Nah, saya kepengen hebat pokoknya. Mampu menunjukkan bahwa saya bisa, saya mampu. Itu aja. Oh berarti tidak ketemu alasan. Alasan intrinsik ketemu cari, nggak ada. Udah. Ya udah, berarti tidak. Gitu. Waktu saya sudah sampai kesimpulan, tidak. Tuhan membuka jalan. Memberikan pilihan-pilihan. Gimana caranya? Dibawa ke Belanda 3 bulan. Karena ada kesempatan untuk belajar, mengakses perpustakaan, presentasi, ya kan, ketemu dengan teman-teman yang semuanya sedang itu. Muncul lagi sesuatu yang sebelumnya sudah nggak ada. Benar nggak ya Tuhan? Benar nggak ya? Pintu terbuka. Ada yang menawarin beasiswa. Ada yang bilang kamu harus ke sini. Ada yang kenalin kepada profesor ini dan semuanya. Dan itu. Berdoa lagi. Tuhan, ini gimana? Makanya saya nggak bisa bilang begini-begini. Karena waktu saya mau, Tuhan nggak mau. Waktu saya nggak mau, Tuhan mau. Nah, kalau kamu semakin kenal Tuhan, nanti kamu akan ngerti itu. Waktu kamu mau, dia nggak mau. Ya. Kamu akan tahu apa yang dikatakan di kitab Wahyu itu kepada jemaat di Philadelphia. Kalau aku membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Tapi dia juga Tuhan yang kalau aku menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Dalam hidup saya sebelumnya, saya tahu dia Tuhan yang membuka pintu. Pintu kesempatan, pintu jaringan, ketemu dengan ini, ngurus ini, mudah sekali semuanya. Semuanya sepertinya, orang baru ketemu begini, kasih rekomendasi. Ketemu kasih rekomendasi. Dalam waktu 2 bulan, apa yang tadinya 2 tahun diusahakan tidak bisa. Dan saya pikir, oh iya, saya ya kan punya banyak hal. Punya banyak kenalan, punya banyak jaringan, punya banyak network. Tapi kemudian dia memperkenalkan dirinya. Kalau aku menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Dan waktu dia menutup semua pintu itu, orang udah bilang, oh kamu di Inggris, nanti kalau kami undang ke Belanda dekat. Tidak ada undangan dalam waktu 5 tahun itu. Orang lain bilang, oh kami kenalkan semua jaringan-jaringan kami yang ada di Inggris, di London itu. Nggak ngubungin, nggak ada. Tidak ada. Itu ya. Jadi apa? Dia Tuhan yang berdaulat. Seringkali orang-orang muda, kamu harus melewati Tuhan yang menutup pintu. Kamu harus mengalami dia yang menutup pintu dalam hidupmu. Sampai kamu ngerti, ternyata Tuhan engkau berdaulat. Ada kalanya dia memberikan kebebasan. Memang Tuhan menghargai kebebasan kita untuk memilih jalanmu sendiri. Ya. Tapi saya ingat beberapa yang pernah kesaksian, satu kali ya kan, siapa yang pernah kesaksian itu? Yang waktu kecil ngomong, Tuhan aku mau melayani engkau. Siapa yang waktu itu ngomong dengan kakeknya? Ya, ya kan? Dan ternyata yang begitu-begitu itu loh, dicatat oleh surga. Jadi kalau kamu lagi maju altar call, ya kan, hadirat Tuhan lagi kuat, kamu lagi nangis-nangis ya, gitu, terus kamu bilang iya Tuhan, kamu nyanyi, ku jawab ya, itu jadi alasan Tuhan untuk mengejar hidupmu nanti. Tuhan tidak jahat, Tuhan itu sedang merayu kamu, karena ya kan, orang itu kan kalau lagi senang, lagi itu ya, gitu, dicatat. Tujuannya apa? Supaya kamu nggak hilang. Supaya
Kalau nanti dalam keadaan kamu nggak mau, nggak kepengen, Tuhan tetap punya alasan untuk dia mengintervensi jalan hidupmu. Gitu loh. Itu tujuannya. Dia tidak bermaksud jahat. Waktu kamu nanti dikuasai sama tujuanmu sendiri, tiba-tiba, ya kan? Kalau orang kepepet dalam keadaan sulit, tidak ada pilihan lain, makanya saya ngerti itu. Kalau kamu ngerti, kamu sampai di tempat ini, itu bukan kebetulan, bukan acak, bukan tangan manusia. Sepertinya itu keadaan, sepertinya itu kesulitan, sepertinya itu musibah, sepertinya itu kesialan. Ya kan, orang bisa ngomong begitu. Seperti Yusuf, dilemparkan ke sumur, dijual jadi budak. Sudah mulai dapat kepercayaan, difitnah sama istri bosnya. Masukkan ke dalam penjara, dapat kepercayaan lagi, dilupakan. Tapi ternyata itu jalan menuju destiny, jalan menuju rencana Tuhan, jalan menuju penggenapan janji Tuhan. Cara ke sana kalau dia disuruh memilih, Yusuf, kamu mau jadi Perdana Menteri? Oh mau Tuhan. Gitu. Oke, jadi budak ya. Difitnah dulu ya. Oh jangan dong Tuhan, Perdana Menteri kok. Sekolah dong. Ya dong. Kuliah S3 dong Tuhan. Ambil manajemen dong Tuhan. Belajar bahasa Inggris dong Tuhan. Ya kan? Gitu. Makanya Tuhan nggak ngomong. Kalau kamu diomongin, kamu nggak percaya. Kalau kamu diomongin, kamu ngelawan. Gitu loh. Seringkali Tuhan hanya bisa pakai keadaan orang untuk menutup jalan, mengarahkan jalan-jalanmu. Kamu tahu yang namanya, apa namanya? Apa sih namanya itu? Kenapa saya lupa? Ini loh. Nih, sebentar. Ya kan? Karena apa Bu Cindy namanya? Labirin, ya bahasa Inggrisnya apa? Maze. Ya kan? Ini bisa ketemu nggak ya kalau ini? Iya kan? Cari jalan untuk sampai ketemu kepada destiny. Seringkali Tuhan harus tutup semua supaya kamu sampai kepada tujuan. Kamu udah mulai sini, itu nggak bisa, salah, ya kan? Nggak bisa. Cari lagi, mutar lagi kemana? Sini. Ya, nggak bisa. Mutar lagi, ya, ketemu, mutar itu. Tapi ingat, kamu punya Tuhan yang bukan hanya menuntun jalanmu, ya kan? Dia Tuhan yang bisa membuka jalan, ya kan? Gimana membuka jalan? Sudah sampai di sini. Kalau menurut manusia nggak bisa, tapi dia bisa buka di sini. Bisa. Bisa nggak? Bisa dong. Dia Tuhan yang membuka jalan. Tapi dia juga Tuhan yang membuat jalan. Dibuatin jalan baru. Asal kamu ikut. Gitu. Nah saya bersaksi, saya menceritakan ini berkali-kali. Pilihan yang Tuhan beri kepada seorang hamba Tuhan. Waktu dia masih muda. Baru selesai menyelesaikan pendidikan dokter. Yang siapa sudah baca bukunya Hidup Bergaul Karib dengan Tuhan? Ada? Ya, udah baca belum? Ada nggak di situ? Di buku itu. Waktu Pak Yusa Cipto masih muda, dia berdoa, Tuhan, aku ini kemana? Tuhan beri penglihatan, ya kan? 3 jalan. 1, besar, lebar kayak jalan tol. 2, jalan naik ke pegunungan, pemandangannya indah, berkelok-kelok semuanya. Seperti naik ke pegunungan. 3, jalan kecil berbatu-batu jelek. Dia langsung ngomong gini, Tuhan, kalau aku milih sendiri, salah. Kenapa? Karena kita melihat apa yang di depan mata. Yang besar, yang lebar, yang pemandangannya bagus. Tidak akan milih jalan yang ketiga. Tuhan tanya, apa sungguh kamu mau begitu? Ya, engkau aja yang pilihkan Tuhan, kalau aku pilih aku salah. Akhirnya Tuhan bilang, jalan ketiga. Tahu apa yang terjadi? Setelah dia bilang, ya Tuhan, kok jelek Tuhan, ini. Kamu mau enggak? Ya Tuhan, udah mau. Milih sendiri aku salah.
baru Tuhan tunjukkan. Jalan pertama memang lebar, besar, ya kan? Tapi di ujungnya nanti itu lumpur semuanya. Dia dapat pilihan nggak waktu itu? Dapat tawaran kemana? Kerja ke Malaysia. Tapi Tuhan tunjukkan setelah dia menyerahkan itu, ujungnya di situ. Yang ini ada tawaran di Jakarta. Bagus mana ya? Nanti di tengah jalan ada ular, di tengah jalan ada perampok, ada itu semua. Dia dicegat, dia itu semua. Nggak nyampe kepada tujuan. Yang di sini ditunjukkan setelah dia jalan lewat berbatu-batu, tambah lama, tambah bagus, tambah lebar, tambah halus, tambah itu. Tapi kalau orang memilih sendiri, kamu tidak akan memilih yang ini. Dan di mana waktu itu Tuhan tempatkan Pak Yusak Cipto? Di Papua. Di tahun 60 sekian, ya kan? Satu-satunya dokter gigi seluruh Papua. Nggak ada. Wah, ngalamin banyak hal. Baca sendiri di bukunya, yang belum baca nanti baca. Ya. Tapi, mau enggak kamu? Tapi beliau orang yang jujur sekali dengan Tuhan. Ya kan? Tuhan, aku mau begini, mau begini, mau begini. Tapi aku juga mau ikut maumu. Kalau aku enggak mau Tuhan, masih pengen mau aku gini. Doanya Pak Yusak ini. Paksakan rencanamu dalam hidupku. Pilihkan Tuhan. Aku serahkan pilihanku. Itu aja kuncinya sebenarnya. Masuk ke situ. Selama kamu masih mau memilih sendiri, orang itu bergumul terus. Udah, serahin aja. Kamu ngerti dulu tujuanku, kesenanganku, keinginanku, ambisiku, cita-citaku, seleraku. Yang aku ini kamu catat semua. You know? Baru setelah itu tanya, Tuhan, kalau engkau apa? Biasanya nanti kan beda. Kalau ini kamu tidak jujur, Tuhan ngomong di sini juga percuma. Nggak selesai-selesai nanti. Ini dulu kenali. Yang aku kenali, baru nanti kamu bilang, Tuhan, apa? Kemana? Seperti apa? Nanti waktu dia bicara, oh gitu ya Tuhan. Tapi aku belum mau. Bagus. Jujur. Tolongi aku Tuhan. Aku mau belajar. Mau. Roma 12. Yuk. Apa? Ayat 2. Ya, baca bersama Roma 12 ayat 2. 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah. Yaitu kamu berubah oleh pembaharuan budimu. Akal budimu, pikiranmu, jiwamu harus berubah, ditransformasi seperti kata yang dipakai itu metamorfosa, seperti apa? Ulat, ya kan? Jadi kepompong terus jadi kupu-kupu. Bentuknya beda nggak? Kalau orang nggak pernah belajar biologi, nggak pernah belajar IPA, lihat ulat dan kemudian lihat kupu-kupu, apakah ini makhluk yang sama? Enggak, beda banget, ya kan? Yang di sini penuh keindahan, cantik, semua orang mengagumi, senang, ya kan? Berfungsi dengan baik karena dia bisa membuat penyerbukan dan semuanya. Sedangkan yang di sini orang jijik lihatnya, ya kan? Gatel, takut, nggak mau deket-deket, kalau bisa dibunuh. Bagaimana dia berubah? Dia melewati proses metamorfosa, melewati proses menjadi kepompong. Masuk di situ, diam, tinggal, dan tidak boleh ditolong. Tidak boleh dipercepat. Karena ketika dipotong, lihat nanti di YouTube, ada yang coba untuk motong. Ya kan? Karena dia lama. Nanti keluar itu lama, pelan gitu. Ada yang coba, wah kasihan nih, potong. Ya kan? Begitu dipotong, cepat nggak keluarnya? Cepat, tapi ternyata tidak bisa terbang. Karena proses itu menolong menguatkan sayap-sayapnya, ada cairan-cairan yang kemudian kena di semua sayapnya membuat dia bisa terbang. Keluar cepat, tapi nggak bisa terbang. Karena itu proses tidak bisa dilewati. Gitu loh. Proses
Maksudnya nggak bisa dilompati, nggak bisa di skip gitu loh. Proses harus dijalani. Proses itu butuh waktu gitu loh. Ada percepatan, ada namanya panci presto, ya kan? Tapi itu tidak mengurangi proses. Kamu ngerebus ayam kampung mungkin 1 jam baru empuk. 1,5 jam, 2 jam mungkin. Masukin panci presto, 5 menit, 7 menit langsung empuk. Tapi tekanan selama 2 jam itu dipadatkan dalam waktu 5 menit, 7 menit, 10 menit itu berkali-kali lipat tekanan dan panasnya itu yang menyebabkan dia empuk dalam waktu 10 menit. Gitu loh. Dan ini Tuhan ngukur. Kayak bangsa Israel itu. Ngukur nggak? Kalau 12 hari mereka langsung sampai ke Kanaan, nggak tahan nanti kena presto ini. Karena langsung perang, tapi cepat sebenarnya 12 hari itu sampai ke Kanaan. Makanya dimundurin 2 bulan sebenarnya. Ditunggu lagi sampai 2 tahun sebenarnya waktu mengintai itu. Gitu. Tapi kalau nggak mau ngelewatin proses itu, kamu akan bayar 40 tahun. Mundur. Itu. Ya. Jadi destiny, tujuan kamu harus ngerti. Cara paling gampang mengenali kamu ngerti tujuanmu sendiri sebenarnya. Nanti dari situ biasanya Tuhan sebaliknya. Dari tujuanmu sendiri. Ya kan? Gitu. Nah, sekarang saya kembali ke tadi. Yang Paulus tadi ngomong. 2 Timotius 4 ayat 7. Ya. Bahasa Inggrisnya begini. King James, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ya kan? Jadi ini sama semua. Nah, ini yang saya sering ngomong. Ya, seringkali ayat ini ada di berita duka cita. Gitu ya. Atau kalau ada orang meninggal, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya kan? Gitu. Nah, Rasul Paulus nulis ini, masih bisa nulis. Yang nulisin bukan orang lain di berita duka citanya. Dia nulis sendiri waktu dia masih hidup. Baca ayat 6 tadi. Ya kan? Dia tahu, ya kan? Darahnya sudah dicurahkan dan saat kepergiannya sudah tiba. Ini saya baca terjemahan literal Indonesia. Saat kepergianku sudah tiba. Dia udah ngerti nih, mencapai destiny nih. Sebelum dia meninggal. Bukan untuk menghibur keluarganya, oh dia udah menyelesaikan pertandingan. Belum tentu. Itu kan manusia yang ngomong. Hitungannya Tuhan. Ngerti nggak? Kalau orang menyelesaikan pertandingan, betul-betul dia akan ngerti. Karena dari awal dia ngerti tujuannya kemana. Dia bilang begini, nih, aku telah bertarung, bertanding, gitu ya. Tahu kata yang dipakai itu dalam bahasa Inggrisnya agony. Kesakitan, penderitaan, pergumulan, kesengsaraan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan. Itu. Ini ya. Pertarungan itu, pertandingan, akar katanya juga sama. Agon. Itu. Pertarungan ini seperti orang ikut olimpiade. Nih, saya baca ya. Bagus banget. Mana tadi catatan? Ya, tidak ada di sini. Sebentar ya.
Pertandingan itu sesuatu yang sangat ya, seperti pertandingan atletik itu ya, yang sangat intensif gitu ya, penuh dengan pergumulan sehingga menyebabkan orang paling kuat, tangguh, perkasa sekalipun bisa tumbang. Kalimat yang saya suka ya. Jadi itu bukan hal yang biasa. Kita bergumul dengan apa sih? Hidup dua. Fight apa? Sebab apa? Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Roh-roh. Ya, semuanya ya. Roh-roh jahat di udara dengan semua pemerintah penguasa dengan itu semua. Tapi ada lawan yang kedua yang selalu berhadapan dengan kita, namanya daging. Darah dan daging itu maksudnya orang lain, musuhmu. Tapi ada roh-roh. Tapi kalau roh-roh ini sudah ditengking, dikalahkan, ikatan, itu semua, ya kan? Roh-roh jahat dengan itu semua masih ada di dalam diri yang namanya daging. Aku, kesenanganku, kemauanku. Dia ada di dalam kita, itu loh. Ini bergumul seperti seorang atlet bertanding, berlatih, atlet. Dia bilang atletik zaman dulu. Itu bahkan orang-orang yang sepertinya sangat kuat, berlatih penggian rupa, itu bisa tumbang di situ. Dia ngomong gitu. Makanya, dan ini seumur hidup. Menghadapi apa? Dua hal ini. Roh-roh, jahat, setan, dan kemudian keinginan daging. Baca nanti ya, Galatia 5, keinginan daging. Dengarkan khotbah 1-2 minggu terakhir kemarin lagi. Apa itu? Daging. Ada banyak ada yang tinggal di dalam diri kita. Dosa, sin dwells in my body. Ya, tinggal di sini gitu. Nah, dia bilang yang ini aku sudah hadapin terus. Rasul Paulus ngomong apa? Aku melatih tubuhku, ya kan? Yang nggak datang kemarin nanti Kak Debbie bisa diupload aja yang pemuritan kemarin ya Kak Debbie ya. Itu dilatih itu. Jadi dilatih bukan seminggu sekali, sebulan sekali, kalau lagi kepengen terus gitu. Karena dia tahu dia sedang ada dalam sebuah pertandingan, dia sedang ada dalam sebuah pertempuran, dia sedang ada dalam sebuah perlombaan, olimpiade, kompetisi, gitu loh. Kemudian I have finished my course. Nah, kata yang dipakai untuk course ini lintasan lari. Ya. Tahu ya? Kalau kamu lari ada lintasannya. Kalau lintasanmu di sini, ya kamu lari aja di sini. Jangan kepengen ke sana, kepengen ke situ, gitu. Ini lintasanmu. Aku sudah berlari menyelesaikan lintasan yang Tuhan tetapkan buat hidupku, gitu. Jangan nengok ke kanan ke kiri membandingkan lintasan orang lain, gitu. Ya kan? Kamu punya lintasanmu sendiri. Kamu punya jalur yang Tuhan tetapkan buat hidupmu. Kalau jalur yang Tuhan tetapkan itu jalan jelek berbatu-batu, belum tentu orang lain harus melewati jalan itu. Nanti temanmu ada di jalur yang naik ke pegunungan, pemandangan indah. Karena itu dia sering posting story kan. Kalau kamu jalan berbatu-batu, kamu mau posting apa? Terus kamu iri, kamu mau pindah ke jalur lintasan orang lain. Jangan. Karena yang harus kamu selesaikan adalah my course. Jalurmu yang Tuhan tetapkan buat hidupmu itu loh, gitu. Kamu tidak dituntut untuk menyelesaikan dan melewati semua jalur. Jalur yang Tuhan tetapkan buat hidupmu itu aja. Itu nanti kamu bisa bilang aku udah mencapai destiny. Kalau kita sering deklarasi tidak terpotong, tidak tertunda, ya kan? Apalagi? Hah? Tidak apa Kak? Tidak gagal, ya kan? Apalagi? Destiny itu loh. Kan bisa terpotong. Maksudnya terpotong apa? Harusnya kamu jadi gubernur, tapi kamu cuma jadi camat. Itu namanya terpotong. Harusnya cuma 2 tahun, tapi jadi 40 tahun. Itu namanya tertunda. Gitu. Diganti bisa nggak? Bisa. Seperti Saul. Harusnya dia jadi raja. Terus. Seperti Yerobeam. Harusnya dia janji Tuhan seperti Daud dalam hidupnya. Tapi selesai tidak sampai 4 generasi. Selesai. Itu gagal. Terpotong. Gitu.
Jadi destiny itu ada nggak? Ada. Destiny ini Tuhan menetapkan. Tuhan menentukan. Coba carikan ayatnya ini. Tertulis dalam kitabmu. Mazmur. Jalan hidupku yang itu dalam kandungan ibuku gitu ya. Tertulis dalam kitabmu. Dalam 139 ayat 16. Ya. Ya, Mazmur 139 ayat 16. Udah ketemu, baca bersama, 2, 3. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Ya. Jadi sudah ditulis belum? Sudah. Makanya bagian kita adalah, kalau kita ada nubuatan datang dalam hidupmu, ada nabi datang, ada orang dengan pesan kenabian, Tuhan kasih mimpi, Tuhan bicara lewat rema itu, Tuhan mau spill apa yang tertulis dalam kitabnya tentang hidupmu. Gitu ya. Gitu. Dia mau kasih bocoran-bocoran, dia kasih trailer kira-kira jalan hidupmu nih kayak apa, gitu. Itu makanya kita perlu tuntunan profetik. Gitu loh. Kita perlu tuntunan Tuhan lewat siapa? Lewat mimpi, penglihatan, ya kan? Dreams and vision, gitu. Lewat karunia-karunia profetik, gitu. Menunjukkan step by step-nya, gitu ya. Ingat ini ya. Orang Israel punya 2 loh batu bersama dengan mereka di dalam tabut. 10 perintah Allah. Firman ada bersama dengan mereka. Tapi untuk menjalani hidup setiap hari kemana mereka harus melangkah, mereka perlu tiang awan dan tiang api. Jadi kalau orang bilang firman aja, mana orang Israel aja firman dan roh kok. Gitu loh. Tiang awan dan tiang api itu kehadiran Roh Kudus yang menuntun hidupmu setiap hari, daily. Harus bagaimana, harus kemana, itu pimpinan Roh Kudus. Tetap ada firman, nggak ada. Firman jalan di depan kok, di bawah kok, ya kan. Tapi juga ada pimpinan Roh Kudus. Itu yang akan membawamu sampai kepada destiny, gitu loh. Gitu. Jadi kamu perlu nggak? Nanti kalau didoakan ini semua, catat aja, rangkum. Jangan bingung. Ada yang didoain macam-macam, ya nggak apa-apa. Kalau si ini doain wortel, si ini doain kol, si ini doain kentang, oh mungkin gaduh-gaduh ya. Gitu, ya kan? Gitu. Ya dong, gitu. Kenapa kok kamu bingung? Kenapa kok nggak wortel semua? Kamu bukan jus wortel mungkin, ya kan? Gitu. Ya itu. Tampung aja dulu, terima. Kan itu gambaran-gambaran dari puzzle ya kan, macam-macam. Itu. Loh kan orang tidak hanya diberi satu karunia, tidak hanya diberi satu talenta, tidak hanya diberi satu panggilan. Ketika ada yang mendoakan macam-macam, bisa jadi Tuhan memberi lebih dari satu, gitu loh. Ada juga periode tertentu nanti disuruh mengembalakan. Setelah itu diberi tanggung jawab lebih besar lagi. Macam-macam gitu loh. Kan itu yang nggak dikasih tahu kan. Ini periodenya kapan, terjadi kapan, seperti itu. Tampung aja, terima. Karena itu sedang mau menunjukkan, Tuhan sedang mau membocorkan sebenarnya apa yang tertulis dalam kitabnya. Hari-hari yang akan dibentuk, yang akan jadi. Bahkan destiny. Kepada orang-orang tertentu yang hatinya sungguh-sungguh. Ya kan? Tuhan tuh sampai ngomong loh, nanti kamu mati di sini, cara matimu begini. Kalau kamu digituin, pergi kamu ninggalin Tuhan. Gitu. Karena orang itu dikasih tahu, nanti kamu jadi martir di negara ini, ngalamin ini. Itu. Terus gimana? Iya. Sesuai dengan apa yang Tuhan spill. Udah, itu ya. Karena Tuhan mengukur kesanggupanmu. Kalau kamu mau lebih lagi, hatimu selama ya, semakin kamu mengenali tujuanmu dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan minta untuk Tuhan ngomong, nanti dia akan ngomong semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Ada orang iri, kenapa kok dia terus didoain begitu, aku enggak dengan ini. Setiap yang Tuhan spill itu, ada harganya, ada konsekuensinya. Waktu dia ngomong jelas, kamu tidak nurut, itu pemberontakan. Ya dong. Ada ayatnya itu. Ibrani. Banyak pada orang yang mengetahui kehendak Allah, dia banyak dituntut, atau Tuhan Yesus yang ngomongnya.
Yang mengetahui banyak, dia dituntut banyak. Coba baca dulu. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Seperti orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan Jadi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Terus kamu pilih begitu. Oh, kalau gitu aku enggak usah ngerti kehendak Tuhan aja. Ya salah. Bodoh. Kalau kamu tidak mengerti kehendak Tuhan, kamu tidak akan sampai dong. Gitu ya. Itu. Memang ada konsekuensi. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Itu. Bukan supaya kamu bilang, nggak usah ngerti. Supaya nggak dituntut. Itu orang yang bodoh. Karena firman Tuhan bilang, ya kan? Janganlah kamu bodoh, tapi biarlah kamu mengerti kehendak Allah. Jadi lawannya bodoh, bukan pinter, tapi mengerti kehendak Allah. Gitu loh. Waktu kamu tidak mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kamu bisa melakukan kehendak Tuhan? Gak bisa dong. Gitu. Yang kamu lakukan pasti tidak sesuai, akan meleset. Gitu loh. Ya, bagian terakhir adalah keep the faith, memelihara. Dia bilang semua ini loh. I have, tidak saya tulis karena dia bilang aku telah bertanding, aku telah menyelesaikan, aku telah memelihara. Telah, sebelum dia mati, Tuhan, itu dari mana dia berani ngomong begitu? Pasti ada pernyataan Tuhan. Paulus, kamu udah sampai di sini, selesai. Ya, ada hamba Tuhan yang begitu, Tuhan bilang, udah selesai di sini, sekarang sisa hidupmu ini bonus. Aku beri bonus untuk kamu mengerjakan ini. Tapi targetnya Tuhan sudah terpenuhi. Bayangin. Gimana? I have fought good fight. Menghadapi ini, struggle, berjuang, bergumul dengan ini semua, aku lewatin. Itu. Kenapa? Jawabannya ada di ayat yang ke-8 itu loh. Saya baca ya terjemahan literal ya. Selanjutnya tersedia bagiku mahkota kebenaran yang Tuhan, hakim adil akan memberikannya kepadaku pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga pada semua orang yang merindukan penampakannya. Ada mahkota kebenaran yang dari Tuhan, hakim yang adil akan memberikan kepadanya pada hari itu. Makanya dia ngomong begini. Coba carikan dulu ayatnya. Waktu Rasul Paulus ngomong begini. Aku karam kapal, di cambuk. 2 Korintus 11. Ya, mulai ayat 23 ya. 2 Korintus 11, mulai ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesat orang Yahudi. Punya catatan dia berarti ya. Itu. Setiap kali 40 kurang 1. Kenapa 40 kurang 1? Karena ada hukum Taurat. Kalau sampai lebih dari 41 itu tidak boleh. Batasnya itu 40 kali. Supaya yang nyambuk itu nggak kelewatan, 39. Mereka takut kalau salah ngitung 1 tetap 40, nggak lewat gitu. 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Kalian pernah lihat nggak orang bikin story-story? Checklist negara yang pernah dikunjungi, checklist makanan pernah dimakan, checklist aniaya yang pernah dilewati Paulus. Karam kapal 3 kali, ya. Dilempari batu 1 kali. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat Allah. Itu.
ini penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan Roma 8 ayat 18. Oke. Roma 8 ayat 18. Ya. Yuk. Baca bersama. Roma 8 ayat 18. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah itu penderitaannya. Ngelewatin karam kapal, didera, kelaparan, telanjang, terkatung-katung di tengah laut, dicambuk 39 kali, 3 kali, ya kan? Dilempari batu, difitnah dan lain sebagainya. Dia bilang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu harus dilihat. Kalau kamu mau ngerti destiny, kenapa kok kamu mau bertanding, bertarung, bergumul, ya kan? Orang-orang kuat pun bisa tumbang. Tapi kamu harus melewati itu, ada di jalurmu. Kamu lihat story temanmu, woi, lagi jalan-jalan ke Singapura. Oh, lagi belanja di Paris. Oh, lagi makan di Amsterdam. Wah, aku di tengah gunung terus. Asal kamu tahu itu jalur yang Tuhan tetapkan buat hidupmu. Tuhan gak akan tanya, kamu udah pergi ke berapa negara? Gitu. Paspormu udah penuh cap apa belum? Gitu ya. Tapi kalau kamu ditentukan ke sana, terus kamu minder, kamu ada di atas gunung terus, ya kamu juga tidak menyelesaikan jalurmu. Gitu loh. Bukan berarti yang menderita terus itu baik, bukan. Yang sesuai kehendak Allah. Yang kamu bertarung, bertanding dengan semua itu di jalur yang Tuhan tetapkan buat hidupmu. Kalau itu jalur yang Tuhan tetapkan, aman. Karena nanti kemuliaan yang akan diterima itu di sana, mahkotanya. Yang penting kamu ngerti, kamu bertanding, kamu ada di jalur yang Tuhan tetapkan. Nggak menyimbang ke kanan ke kiri. Tahu nggak menyimbang ke kanan ke kiri, menoleh ke kanan ke kiri, lihat ke sini, namanya apa? Roh kompetisi, persaingan. Kamu pengen lebih dari orang lain, kamu tidak dipanggil untuk lebih dari orang lain. Kamu tidak dipanggil untuk meniru orang lain. Kamu dipanggil untuk jadi seperti yang Tuhan rencanakan buat hidupmu. Destiny itu yang Tuhan rencanakan buat hidupmu. Ada orang ngomong, the best version of me. Versi terbaik yang Tuhan tetapkan. Seperti apa? Seperti Kristus. Ya kan? Yang diberi 1, nggak usah ngiri sama yang dikasih 2 sama 5. Kerjakan aja, karena kamu tidak dituntut 10. Ya kan? Persoalannya banyak orang yang kemudian tidak mengembangkan, tidak melakukan adalah yang diberi 1. Kenapa tidak dilakukan dengan kesetiaan? Karena tidak dituntut. Yang sama dengan yang diberi 5 dan diberi 2. Kerjakan aja. Gitu. Kerjakan aja. Ya. Jadi itu hari ini tadi ada ilustrasi sebenarnya. Saya minta tolong Kak Oce. Pisau, sendok dan garpu. Ya kan? Ya kalau kamu sendok, memang dipakai untuk makan. Nggak usah kepengen motong daging. Karena kita ini juga namanya tubuh Kristus. Tidak hidup sendiri. Ada bagian-bagian yang lain akan bisa dipakai untuk mengerjakan bagian itu. Gitu. Meskipun ini bisa dipakai untuk nusuk. Kalau kamu makan daging, kamu makan begini. Wah ini agak serem. Ya kan? Gitu. Kamu belum debus kan? Ya kan? Itu belum. Gitu, ya kan? Makannya pakai ini aja. Garpu. Ya kan? Gitu. Itu loh. Gitu. Itu. Ya kan? Kamu mau pamer kesaktian. Gitu. Gitu. Ini bukan. Ini untuk motong, ya kan? Ini untuk ngambil. Nah, kalau bagian-bagian yang harus dimakan dengan ini, sup, semua pakai ini. Meskipun garpumu dari emas, kalau kamu mau makan sup, nggak bisa bro, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Pakai ini, sekalipun ini mungkin biasa aja, gitu loh. Ya, kamu harus ngerti Tuhan apa. Pisau punya destiny-nya, garpu punya destiny-nya. Sendok punya destiny-nya. Ada kalanya, saya tidak bilang selalu, ada kalanya. Ya. Ada kalanya. Saya waktu tes lagi karena kuliah konseling waktu itu. Waktu udah disangka kalah saya kuliah konseling, enak aja kamu kuliah males-malesan gitu. 3 semester bergumul itu tanya mami. Sekiranya cawan ini lalu Tuhan, itu setiap kali jam itu. Teman saya ibu-ibu semua itu. Gitu.
Setiap kali bagi kelompok, mereka selalu minta saya jadi juru bicara. Oh, Pak Roni kan sudah dokter. Iya, tapi dokter saya bukan konseling, saya bilang gitu. Ibu-ibu lah yang ini ngomong. Gitu. Dan konseling itu adalah ilmu mendengarkan. Gitu. Ya kan? Pembicara kan sulit mendengarkan. Dengerin ibu-ibu ngomong panjang gitu. Sampai waktunya, waduh kok waktunya pendek sekali. Bukan waktunya pendek, ibu bicara terlalu banyak gitu. Ya. Apa tadi? Jadi lupa. Oh, destiny. Destiny dari setiap saya di konseling, konselornya bilang begini. Kalau saya lihat dari hasil tesmu, 2 tes yang berbeda. Tes apa ya, Kak? 1 tes kepribadian, 1 tes psikotes ya, kejiwaan ya. Dengan itu, memang kamu bukan orang yang cocok untuk ada di tempat sekarang ini dengan tugas yang diberikan kepadamu. Ibaratnya kamu itu gelas sedang dipakai untuk menyedok pasir. Bisa nggak? Bisa. Itu di konseling pertama. Di konseling kedua setelah ngomong lagi dia bilang, oh aku ngerti. Meskipun itu bukan sepenuhnya. Mungkin karena sekopnya lagi jalan-jalan, lebih pilih untuk makan sekop pasirnya, tidak menjalankan tugasnya. Maka gelas pun dipakai untuk ngambil pasir. Nggak apa-apa. Itu. Tapi yang kedua, pasti Tuhan juga punya maksud sisi yang lain, area yang lain, yang mau Tuhan pakai, yang mau Tuhan kembangkan dari hidupmu, yang sebelumnya kamu tidak tahu atau kamu tidak mampu. Di situ anugerah Tuhan bekerja. Nggak apa-apa, gitu loh. Nggak apa-apa, seringkali begitu. Ini bisa nggak? Kalau kita mau bangun rumah, kita mau pakai ini untuk skop, bisa. Ya kan? Bisa, saya bilang, ya kan? Bisa aja. Tidak efektif, iya, tapi nggak ada skop. Rumahnya nggak jadi-jadi, ya kan gitu. Dibanding pakai tangan, Pak, tangannya lecet semua, seadanya gitu. Bisa. Kamu mau aja. Kadang-kala Tuhan pakai begitu. Aku sendok Tuhan, harus di meja makan. Kalau Tuhan mau pakai begitu, dia pasti mau sedang menumbuhkan sesuatu. Kerendahan hati lah, apa ada karakter-karakter yang dia mau bentuk. Yang penting kamu ngerti. Oke, Tuhan, ya aku sendok, aku tidak akan iri dengan garpu. Aku tidak akan iri dengan pisau. Aku tidak akan iri dengan spidol. Itu ya, itu. Ya kan? Dia menulis di sini, tapi mungkin dia bisa menggores dalam hidupmu. Ya kan? Gitu lain lagi. Nah, kalau Tuhan mau mengukir dalam hidupmu, dia tidak pakai spidol. Ya kan? Gitu. Ya, itu. Itu ya. Itu yang utama, ngerti itu. Aman di situ. Jalan terus di situ, ya kan? Sehingga satu kali kita semua akan bisa ngomong, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. I have fought, I have finished, I have kept. Aku telah. Karena dia tidak dilakukan tiba-tiba. Banyak orang di penghujung hidupnya kemudian menyesal. Kenapa? Karena dia tidak lakukan, dia tidak lewati. Dia tidak ngerti kemana tujuannya. Muter-muter. Kamu tahu muter-muter 40 tahun itu gak kemana-mana. Ada di situ terus. Gitu loh. Padahal itu bisa dilewati dalam waktu 12 hari. Tidak mencapai destiny itu orang Israel generasi pertama. Hanya ada 2. Makanya kamu pelajari nanti hidupnya siapa? Kaleb dan Yosua. Sampai ke destiny ketika 2 juta orang yang lain. Atau kalau mau hitung laki-laki 600.000 laki-laki. 2 dari 600.000. Berapa persen itu? Mencapai destiny. Karena apa? Ketika lihat raksasa, ada banyak yang menghalangi. Dia tetap bilang, ini tempat yang dijanjikan Tuhan. Hebron, ini tempat mengikat perjanjian sudah dibayar sama Abraham. Meskipun ada 4 raksasa di situ, meskipun orang lain bilang apa itu namanya? Tempatnya Kiryat Arba, House of the Four, House of the Giants. Aku bilang ini Hebron, tempat mengikat perjanjian. Itu yang membedakan. Mereka bilang yang lain, kita seperti belalang, mereka besar-besar dengan itu semua. Siapa yang bilang? Meskipun mereka besar, kita akan telan mereka. Itu kan Kaleb dan Yosua. Orang yang bisa lihat tujuan akhirnya di mana dan dia akan terus ke situ. Bahkan Kaleb waktu usia 80 tahun dia masih bilang begini, aku mau Hebron, tempat itu jatahku. Aku masih sama kuatnya dengan waktu aku 40 tahun, waktu Musa menjanjikan itu kepadaku. Berikan tempat itu. Masih ada raksasanya? Masih. Tapi itu bagianku, itu destiniku. Meskipun ada raksasanya, tetap aku akan bisa mengalahkannya. Kalau Tuhan bilang itu bagianku, aku akan mengambilnya. Itu loh. Dia ngerti itu tidak masalah ada apa di situ. Yang kita pegang apa? Tuhan, destiniku apa? Sekarang bagianmu,
ngerti, mengenali, dapat dari Tuhan, nanti dia akan spill. Semakin kamu bilang, ini tujuanku, ini mauku, ini aku serahkan, aku letakkan, dia akan ngomong, lebih jelas. Dan kamu terus memperkatakan, kamu punya bagian. Saya punya catatan di handphone saya punya catatan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya yang saya baca, yang saya deklarasikan, yang saya ingat-ingat lagi. Ketika apa? Ketika keadaan sulit, ketika sepertinya di depan tidak terlihat, ketika sepertinya ini buram, ketika hati mulai goyah, kamu harus lihat itu terus janji Tuhan dalam hidupmu supaya apa? Nyampe ke situ. Karena itu yang Tuhan tetapkan. Mari kita berdoa. Perjamuan boleh dibagikan? Shikihi namaya rala namaya sukuhu namaya shikina shihi namaya rala sukuhu namaya. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Anggurnya aku. Hah? Enggak apa-apa, anggurku mana? You alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way.
Mari bangkit berdiri bersama. Rasul Paulus berkata, I have fought the good and worthy and noble fight. Terjemahan Amplified. Aku telah bertanding dalam pertandingan yang baik, yang layak, yang mulia. Pertandingan yang sedang kita lewati di dunia ini, perjuangan, pergumulan melawan kuasa kegelapan dan melawan dosa, melawan daging adalah pertandingan yang baik, yang layak diperjuangkan, yang mulia. Karena kita tahu ada upah yang menanti. Dan di tangan kita ada tubuh Tuhan, ada roti tubuh Tuhan, yang merupakan meterai dari kemenangan, dari penyelesaian. Waktu di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, it is finished. Dia sudah menyelesaikan. Dia orang yang mencapai destiny, yang tidak terpotong, tidak tertunda, tidak gagal dalam kehidupannya. Sekalipun sejak awal dia tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami kesakitan, bahkan mati dan mati di atas kayu salib. Tapi dia terus mengikuti jalan itu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, di jalur yang Tuhan tetapkan buat kehidupannya. Bahkan sekalipun ada tawaran, ada godaan, ada banyak hal yang mencoba untuk menarik dia. Sejak awal iblis mencoba untuk memutarbalikkan, membelokkan arah perjalanan Tuhan Yesus dengan memberikan kepadanya jalan pintas, jalan mudah untuk kekuasaan. Tapi dia berkata, enyahlah engkau iblis, sebab aku harus melakukan apa yang dituliskan, ditetapkan oleh Bapakku untuk kehidupanku. Kalau itu jalur yang Bapa tetapkan, biar ini tubuh Tuhan yang dengan ketaatan mengikuti dan menang atas setiap pergumulan dan dosa, jadi satu dengan daging kami, sehingga daging kami pun mau untuk mengikuti seluruh kehendak Allah dalam kehidupan kami. Bahkan tidak ada yang menghalangi, sebab kami tahu bukan dengan kekuatan dan kegagahan kami sendiri, tapi oleh karena Engkau yang sudah mati, sudah menang. Aku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, karena itu tubuh dosaku hilang kuasanya. Dan setiap kali dia muncul lagi, kami akan berkata, kamu sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Aku sudah disalibkan dan sekarang Tuhan Yesus yang hidup. Kami makan dengan iman bahwa sekarang Tuhan Yesus yang hidup di dalam kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini darah yang dicurahkan, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak yang mau untuk mengikuti kehendak Bapa. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dia berkata, sekiranya cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku Tuhan, bukan kemauanku, bukan keinginanku. Biar jiwa kami, pikiran, perasaan, kehendak kami pun jadi satu dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus yang mau untuk mengikuti kehendak Bapa dalam hidupnya. Bergumul di Taman Getsemani dan kemudian menyerahkan pilihan itu kepada Bapa karena percaya bahwa jalan dan destiny yang dari Bapa adalah yang terbaik, sekalipun itu melewati salib dan kematian, karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Begitu juga kehidupan kami, ketika kami harus melewati jalan-jalan yang Tuhan tetapkan. Hati kami percaya, mata kami tertuju kepada Yesus yang sudah melewati jalan yang sama. Dan sekarang anggur ini, darah Tuhan Yesus, jadi satu dengan jiwa kami, supaya jiwa kami pun mau berkata ya pada setiap kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminumnya. Terima kasih Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku,
Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku Tuhan dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Tuhan, Shikihi namaya soko namahanaya shiki. Aku panggil dari setiap penjuru mata angin, dari timur, barat, utara, dan selatan. Harta kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang fasik yang disimpan untuk orang benar, harta yang tersembunyi, kekayaan dari seberang lautan. Datang, kambing domba, kedar, dan nebayot, datang berhimpun dalam nama Tuhan Yesus. Membiayai semua yang Tuhan tentukan, yang Tuhan percayakan kepada kami untuk dikerjakan atas kota Salatiga, dan bahkan sampai ke seluruh Jawa Tengah. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bicara di hati setiap kami Tuhan, berapa kami harus memberi dengan ucapan syukur dan hati yang bersukacita. Sebab kami tahu Tuhan menyukai pemberi yang murah hati dan bersukacita. Sebab dunia orang yang murah hati akan semakin besar dan semakin besar. Dan dunia orang yang pelit akan semakin sempit dan semakin sempit. Supaya dengan demikian kami tahu Tuhan melipat gandakan setiap benih yang kami taburkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuberikan hatiku dan jiwaku. Amin. Semuanya bagimu di dalam Setiap waktu. mungkin tidak usah minggu depan. Ku berikan hatiku Dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku Dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari buka kedua tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan dengan rohmu janji Tuhan dalam firman-Nya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Aku berkata, Bapamu punya tujuan untukmu. Aku memberkatimu untuk mengetahui tujuanmu, seperti yang ada dalam hati Bapamu. Aku memberkatimu dengan setiap hal yang telah Tuhan rancang untukmu. Ketika kamu mengalami sukacita karena penggenapan rencana Bapa dalam hidupmu, kamu akan diuntungkan, orang lain akan tertolong, dan dunia akan diberkati. Aku memberkatimu dengan penggenapan panggilan Tuhan dalam hidupmu, dan hidup dari kepenuhan kehendak-Nya. Aku memberkatimu dengan ketepatan dalam waktu Bapa, tidak berlari terlalu cepat, tidak berjalan terlalu lambat, tapi mengetahui kehendak-Nya dan melakukan kehendak-Nya di waktu, tempat, dan cara yang tepat, dengan orang-orang yang tepat. Aku memberkatimu untuk mengetahui dan melakukan panggilan Bapa dalam hidupmu. Aku memberkatimu dengan kemampuan untuk melakukan pekerjaan Tuhan sebagai kehormatan, dengan sukacita dan damai sejahtera, melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan. Bapamu merancangmu secara khusus dan unik
sebagai salah satu dari alatnya untuk melakukan pekerjaan baik. Kamu bisa melakukannya jauh lebih baik dari orang lain, karena Bapamu yang secara khusus menempatkan kamu. Aku sepakat dengan Tuhan dan firman-Nya, dan aku memberkati rencananya atas hidupmu. Aku memberkati pekerjaan-pekerjaan baik yang khusus ditugaskan untukmu, dan aku memberkati cara Bapa mempersiapkanmu untuk melakukannya. Aku mempercayaimu, aku peduli kepadamu, aku mengasihimu dan merawatmu karena engkau harta yang berharga dan berkat bagi dunia. Aku memberkatimu dengan komunitas yang berbagi kehidupan yang tepat untukmu. Aku memberkatimu untuk bisa cocok dengan orang-orang lain, karena kamu tidak bisa sendirian melakukan panggilan Tuhan. Aku memberkatimu dengan orang-orang yang satu hati, satu visi, dan satu roh. Aku memberkatimu untuk jadi bagian dalam sebuah keluarga dalam pelayanan, di mana kamu dapat menikmati pemenuhan panggilan dan rencana Tuhan, dan di mana setiap anggotanya mengerjakan yang dirancangkan Tuhan untuk masing-masing orang. Bapamu memberkatimu dengan pintu-pintu yang sengaja ditutup, karena musuhmu mencoba menarikmu melakukan hal yang tidak Tuhan rancangkan bagimu. Sekalipun hal itu baik, menguntungkan dan terhormat, tapi itu bukan bagianmu. Aku memberkatimu untuk tidak membuang waktu dan tenaga untuk mengerjakan hal yang bukan jadi panggilanmu, tapi mampu sepenuhnya fokus di mana Tuhan menempatkanmu, hidup sepenuhnya dengan anugerah dan tugas yang Tuhan berikan kepadamu. Bapamu akan memberkatimu dengan pintu-pintu yang terbuka, supaya kamu dapat berjalan maju dalam waktunya dan dalam panggilannya, supaya kamu mengalami sukacita dari setiap panggilan Tuhan dalam hidupmu di waktu dan tempat yang tepat. Bapamu menghendaki agar kamu punya keindahan dalam rohmu. Aku memberkatimu dengan penggenapan, anugerah, kecemerlangan, hikmat, dan keindahan surga. Aku merayakan keindahan yang sudah Tuhan tanam dalam dirimu. Kamu buatan tangannya, kamu ciptaan terbaiknya, kamu adalah puisinya. Aku memberkatimu dengan ketaatan setiap hari, dengan roh yang cemerlang, dengan penghiburan, kelegaan, serta kemurahan untuk hidup di jalannya. Bapamu menghendaki kamu membawa keharuman surga, supaya orang tertarik kepadamu. Itu tidak terjadi karena kamu hebat, mampu, atau sanggup, atau punya kepercayaan diri, tapi hanya karena kamu punya keharuman surga. Aku memberkatimu untuk jadi korban yang berbau harum ketika engkau mengerjakan apa yang Tuhan tugaskan untukmu. Dan kami terima Tuhan, setiap apa yang Tuhan rancangkan, setiap apa yang jadi kehendak Bapa yang sempurna buat kehidupan kami, setiap apa yang sudah dibayar dan ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kehidupan setiap kami, dan setiap apa yang terus dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kami sampai rupa Kristus jadi nyata. Semua destiny, jatah panggilan yang Tuhan tetapkan terjadi dan digenapi dalam kehidupan setiap kami, sampai seluruh Salatiga dipenuhi kemuliaan Allah, sampai seluruh Jawa Tengah dibakar dengan api kebangunan rohani untuk orang-orang muda, sampai api itu menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, sampai kami menyiapkan kembali kedatangan-Mu yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus gelombang lawatan, gelombang lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus. Sekali lagi katakan, terjadi Tuhan, mengalir, menyambar dari tempat ini. Gelombang lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus. Rohku, berhembuslah, berhembuslah, berhembus. Rohku, berhembuslah, berhembuslah, berhembus. Roh. Amin, amin. Oke, sebelum kita makan, ya,
nanti setelah ini KDB mungkin bisa ditemani Dimas sama Yuda gimana? Ya, kita akan ngambil satu motor lagi di Jogja, jadi sudah lunas. Puji Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita panggil untuk KKR Holy Ground bulan ini, karena bayar sewa di mana? Di GKJTU itu 2 kali dari bayar sewa di Perea. Jangan lupa Kak Debi, Perea kasih tahu kalau bulan ini kita nggak di sana, nanti kan udah dijadwal dulu, udah ngasih tanggal-tanggal. Enggak ini kok. Mereka nggak tulis. Walaupun kasih itu. Tiap itu ya nggak apa-apa kasih itu ya. Jadi kalau di Perea itu 750 sekali pakai, tapi kalau di GKJTU 1,5 juta ya nggak apa-apa. Kalau Tuhan mau di situ, jangan cari yang murah, cari yang Tuhan mau. Ya, kita berdoa buat makanan ya. Tuhan berkati semua tangan-tangan yang menyediakan, yang memberkati dengan jerih lelah, dan itu jadi berkat, jadi kekuatan buat tubuh jasmani kami. Berkati berlipat kali ganda buat semua yang menyediakan, buat semua yang menabur, buat semua yang memasak.